Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video kita sebelumnya ya, berhubungan dengan mata kuliah analisa bisnis digital. Ya, jadi yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung sedikit materi kita berhubungan dengan e-bisnis dan juga e-commerce ya. Seperti kita ketahui, e-bisnis itu merupakan bagian dari suatu jenis bagian bisnis yang memanfaatkan teknologi ya, dan mana aktivitas promosinya itu baik untuk brand ataupun produk atau yang lainnya yang mana medianya itu adalah media elektronik atau digital. Nah, contoh bisnis digitalnya juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya di pertemuan keempat dan kelima ya. Contohnya seperti e-commerce, terus ada jasa transportasi, kemudian ada jasa perencanaan dan keuangan sampai JOS ya. Itu juga sudah ada di video kita sebelumnya. Kemudian e-bisnis dan e-commerce. Nah, ini juga di video sebelumnya di pertemuan kelima ya tentang e-bisnis dan e-commerce, di mana e-bisnis ini merupakan sebuah kegiatan ya, yang kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis ya, ataupun semi otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Kemudian e-bisnis juga bisa memungkinkan suatu perusahaan itu untuk berhubungan dengan pemrosesan data baik internal maupun eksternal, tentunya yang lebih fleksibel. Dan juga e-bisnis ini juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier atau pelanggannya juga ya, bahkan dengan mitra bisnis dalam sebuah perusahaan, serta memenuhi permintaan dalam melayani kepuasan pelanggannya secara lebih baik. Nah, di sini ada strategi e-bisnis ya dalam perusahaan. Penerapannya sebenarnya banyak. Di sini kita membahas ada 3. Yang pertama di sini ada ERP ya, di mana untuk ERP ini dia merupakan suatu kegiatan strategis bisnis dari sebuah sistem informasi tentunya ya dalam perusahaan yang bisa kita gunakan untuk bisa berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang bisa digunakan untuk pemrosesan dalam berbisnis. Nah, jadi dalam penerapan ERP nanti akan kita terapkan dalam diskusi ya. Kemudian ada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di sini dia merupakan suatu strategi bisnis dari sebuah layanan dan juga perangkat lunak yang digabungkan ya, seperti software yang mana nanti didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta kepuasan dari para konsumennya ya. Jadi dari segi layanan itu akan digabungkan dengan perangkat lunak ya. Jadi di sini memanfaatkan CRM. Ini juga akan kita bahas di diskusi. Kemudian yang ketiga adanya SCM ya, atau Supply Chain Management. Nah, ini merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply tentunya ya, yang dengan secara otomatis itu akan saling berhubungan ya, atau saling terkomputerisasi satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian bentuk hubungan e-bisnis. Nah, ini sudah ada di video kita di pertemuan kelima juga ya, terdapat ada beberapa poin ya, terdapat 5 kemungkinan dari bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya. Nah, ini juga sudah kita bahas di Zoom kita tentang B2B ya, kemudian B2C, ada C2C, C2B, dan sampai intrabisnis dalam e-bisnisnya itu ya, dalam perdagangan lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, serta informasi ya. Oke. Nah, ini e-commerce ya. Nah, e-commerce sudah tidak asing lagi, mungkin kalian juga sudah memanfaatkan atau kita juga sudah memanfaatkan layanan dari e-commerce itu sendiri, yang mana dari e-commerce itu dia merupakan sebuah
kegiatan yang sifatnya itu komersial ya, dengan penyebaran seperti pembelian, penjualan, bahkan sampai pemasaran barang, bahkan jasa yang mana memanfaatkan sistemnya itu adalah sistem elektronik ya, seperti internet ya, atau televisi atau jaringan komputer lainnya ya. Kemudian kegiatan e-commerce ini juga dimanfaatkan sebagai aplikasi dan sebuah penerapan dari e-bisnis ya, yang ada kaitannya dengan transaksi yang berhubungan dengan komersial tentunya, seperti transfer dana ya secara elektronik. Kemudian ada SCM tadi ya, supply chain management, rantainya itu ya satu dengan lainnya yang saling berhubungan ya sehingga terkomputerisasi. Kemudian ada e-pemasaran ya, atau kita kenal dengan e-marketing juga ya, atau pemasaran online gitu ya. Dan pemrosesan transaksi online juga ya, bahkan sampai pertukaran data elektroniknya. Nah, terus perbedaannya apa antara e-bisnis dan e-commerce? Kalau secara garis besar mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya, antara e-bisnis dengan e-commerce. Nah, perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis ini adalah bahwa tujuan dari e-commerce ini memang dia lebih ke komersial atau lebih money oriented ya, lebih berorientasinya itu pada uang ya. Sedangkan bisnis ini dia lebih berorientasinya itu pada kepentingan jangka panjang, bukan hanya mementingkan daripada memperoleh keuntungan saja, tapi yang dipikirkan adalah jangka panjang ya, sifatnya yang lebih abstrak seperti ya memberi kepercayaan kepada konsumennya ya, terus pelayanan terhadap konsumennya, ada peraturan kerjanya juga ya, terus relasi antar mitra bisnis, bahkan sampai penanganan masalah solusi lainnya, sehingga dia memegang teguh kepercayaan itu ya untuk mempertahankan sebuah bisnisnya ya. Jadi antara bisnis dan e-commerce memang selalu berhubungan ya. Untuk menerapkan e-bisnis ya kita bisa memanfaatkan yang tadi e-commerce. Manfaat e-bisnis dan e-commerce ada beberapa poin ya. Manfaat yang bisa didapat atau manfaat dari e-bisnis itu bisa kita lihat seperti memperluas pasar ya, hingga mencakup pasar nasional dan bahkan sampai pasar global juga, sehingga perusahaan itu bisa menjangkau itu lebih banyak lagi pelanggannya ya, dan memilih pemasok terbaik tentunya ya, sampai menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling baik ataupun paling cocok gitu ya. Kemudian menekankan biaya ya dalam penyusunan, pemrosesan, bahkan sampai pendistribusian ya, penyimpanan, dan dalam pengaksesan informasi yang berbasis kertas ya, atau lebih berbasis kertas itu lebih dipertimbangkan atau lebih dilihat ya. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk menerapkan produk dan jasanya ya, sampai menekan waktu antar pembayaran dan penerimaan produk maupun jasanya. Terus meningkatkan produktivitas ya bagi karyawan juga ya dalam proses bisnisnya. Nah, manfaat lainnya seperti ya citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih bagus tentunya. Terus yang didapatkan lagi proses yang lebih sederhana tentunya ya, mitra bisnis yang baru juga ya, dengan banyaknya mitra di luar sana yang bisa kita jadikan mitra ya, kemudian waktu siklus dan pengiriman yang lebih singkat, sampai akses terhadap informasi itu lebih luas ya. Kemudian pembelian atau customer itu juga dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi perusahaan ya melalui internet, sehingga tidak repot-repot lagi harus ke tempat hanya untuk melihat barangnya gitu ya, dengan memanfaatkan e-bisnis dan e-commerce tadi. Kemudian ini manfaat bagi konsumennya ya, kalau kita lihat dari e-commerce ya, di mana e-commerce bisa memungkinkan pelanggan itu untuk berbelanja itu atau untuk melakukan transaksi itu selama 24 jam ya sehari. Jadi sepanjang waktu bisa kita manfaatkan. Kemudian memberikan lebih banyak pilihan tentunya kepada pelanggan ya, dengan bisa memilih berbagai produk juga dari banyaknya vendor-vendor yang ada yang menawarkan di e-commerce itu sendiri. Kemudian menyediakan produk-produk dan jasa
Tentunya ya dengan harga yang bisa bersaing katakanlah ya kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan juga melakukan perbandingan harga ya dengan secara cepat juga. Oke, ini juga sudah ada di sebelumnya ya tentang manfaat dari e-commerce, sebenarnya lebih banyak lagi. Kemudian keuntungannya ya bagi konsumen, bagi pengelola bisnis ya, bahkan bagi manajemennya ini bisa kita lihat ya dari konsumennya ya harga harus lebih murah, belanja cukup pada saat satu tempat. Kemudian bagi pengelola ya efisiensinya yang lebih didapatkan, terus tanpa ada kesalahan, meminimalisir kesalahan, kemudian tepat waktu juga. Sedangkan bagi manajemen ya tentunya untuk meningkatkan pendapatan dan juga loyalitas dari si pelanggannya ya. Ini aspeknya juga sudah kita singgung ya di video kita sebelumnya. Nah, di sini ada mindset daripada bisnis itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu adalah mindset yang harus ditanam apa ya, visi dan misi. Nah, di mana seorang pebisnis itu setidaknya punya apa ya bayangan ya yang akan dibawa kemana nanti bisnisnya nanti ya. Kemudian dengan adanya visi yang jelas ya, kemudian misi yang jelas juga ya agar bisnisnya nanti mengarah sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan visi misinya. Kemudian poin kedua adalah pantang menyerah. Ya, nah di poin kedua ini juga mencerminkan salah satu ciri pebisnis sejati itu adalah tidak mudah menyerah sekalipun banyak mengalami yang namanya kegagalan. Ya, jadi pantang menyerah ya. Pada saat terjatuh dia akan selalu berusaha lagi ya. Kemudian selalu atau mencari peluang ya atau selalu melihat peluang. Nah, contohnya kalau di poin ketiga di sini kita harus bisa melihat di sekitar kita tentunya ya dengan permasalahan yang ada ditimbulkan terutama di masyarakat ya, kita bisa menciptakan solusinya itu seperti apa. Nah, itu akan bisa menjadi sebuah bisnis ya. Dan jangan lupa juga kita harus mendengarkan di lingkungan sekitar juga ya dengan masukan-masukan itu juga bertujuan untuk kemajuan bisnis yang akan kita ciptakan. Lebih seperti itu ya. Kemudian menghargai konsumen. Nah, di sini kita lebih mendengarkan para konsumennya ya. Karena pebisnis yang baik itu adalah siap mendengar suara dari konsumen apapun masukan ataupun keluhan dari konsumennya. Oke, saya rasa video kita kali ini atau materi video kita kali ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan di kelas atau di Zoom kita dan akan dilanjutkan lagi juga nanti untuk materinya di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.